Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Aden Putra dengan NIM E1 E1 24027. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Selanjutnya kita masuk ke apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengelola seluruh sumber daya komputer, termasuk CPU, memori, perangkat input-output, dan penyimpanan data. Ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi. Di antara lain yaitu menyediakan antarmuka bagi pengguna, mengelola perangkat keras komputer, mengatur jalannya program dan proses, menyediakan layanan sistem untuk program aplikasi, mengatur penyimpanan data, dan sistem file. Ada beberapa jenis-jenis sistem operasi. Berdasarkan antarmukanya, terbagi menjadi dua, yaitu Graphical User Interface. Antarmuka berbasis grafis, seperti icon, jendela, dan menu. Ini ada pada Windows, macOS, dan Ubuntu. Ada juga Command Line Interface, adalah antarmuka berbasis teks atau terminal. Contohnya ada pada MS-DOS, Linux, dan Unix. Berdasarkan cara kerja, ter- eh, jenis-jenisnya terbagi menjadi 5. Ada single user, single tasking, hanya bisa menjalankan satu pengguna dan satu tugas pada satu waktu. Contohnya ada pada MS-DOS. Ada juga single user multitasking. Satu pengguna bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Contohnya ada pada Windows dan macOS. Ada juga multi-user. Beberapa pengguna bisa mengakses sistem secara bersamaan. Contohnya ada pada Linux dan Unix. Ada juga real-time operating system. Digunakan dalam sistem tertanam seperti perangkat medis, robot, dan lain-lain. Contohnya ada pada VxWorks dan RT Linux. Ada juga distribute operating system, mengelola kumpulan komputer dan membuatnya tampak seperti satu sistem. Contohnya ada pada Amuba dan Plan9. Selanjutnya kita masuk ke contoh sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia, terutama di kalangan pengguna PC dan laptop. Windows memiliki tampilan grafis yang menarik dan sangat mudah digunakan bahkan oleh pemula. Eh, Adapun kelebihan Windows yaitu user friendly dengan antarmuka grafis yang intuitif, mendukung banyak aplikasi populer mulai dari Microsoft Office, game hingga software design. Dukungan luas dari vendor perangkat keras. Sedangkan kekurangan Windows yaitu berbayar, sehingga pengguna harus membeli lisensi. Dan juga rentan terhadap serangan virus dan malware. Dan juga membutuhkan spesifikasi perangkat yang relatif tinggi agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada macOS. macOS adalah sistem operasi eksklusif buatan Apple yang hanya tersedia di perangkat seperti MacBook dan iMac. Sistem ini terkenal dengan tampilannya yang elegan dan performa yang stabil. Adapun kelebihan dari macOS adalah tampilan antarmuka bersih dan profesional, sangat stabil dan jarang mengalami crash, terintegrasi dengan ekosistem Apple seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Sedangkan kekurangan dari macOS adalah hanya bisa digunakan di perangkat buatan Apple. Harga perangkatnya cukup mahal dan tidak semua aplikasi populer tersedia secara gratis. Selanjutnya ada Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang bisa dimodifikasi dan digunakan secara gratis. Linux ini banyak digunakan oleh pengguna tingkat lanjut seperti programmer dan juga pada server. Adapun kelebihan dari Linux yaitu gratis dan open source, aman dari virus karena sistem keamanannya juga kuat, stabil untuk penggunaan jangka panjang terutama di server. Adapun kekurangan dari Linux yaitu tidak semua aplikasi Windows tersedia secara langsung di Linux dan juga kurva belajar lebih tinggi bagi pemula dan beberapa perangkat keras mungkin butuh konfigurasi manual. Selanjutnya ada Android. Android adalah sistem operasi mobile berbasis
Linux yang banyak digunakan di smartphone dan tablet. Sistem ini sangat fleksibel dan digunakan oleh berbagai merek seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan merek-merek lainnya. Adapun kelebihan dari Android yaitu open source dan banyak dikembangkan oleh berbagai produsen. Banyak aplikasi yang tersedia di Google Play Store dan bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangan dari Android yaitu fragmentasi versi. Artinya tidak semua perangkat mendapat update sistem secara merata. Keamanan lebih rentan dibandingkan iOS dan iklan dan bloatware atau aplikasi bawaan pada beberapa perangkat. Selanjutnya ada iOS. iOS adalah sistem operasi eksklusif buatan Apple untuk iPhone dan iPad. Sistem ini dikenal dengan performa yang tinggi dan keamanan yang ketat. Adapun kelebihan dari iOS adalah sangat stabil dan responsif, memiliki sistem keamanan yang kuat dan terintegrasi dengan layanan Apple lainnya secara seamless. Dan kekurangan dari iOS adalah tidak bisa dikustomisasi sebebas Android. Aplikasi dan penyimpanannya cenderung tertutup dan hanya bisa digunakan di perangkat Apple. Selanjutnya ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang sering digunakan untuk keperluan server dan jaringan. Sistem ini merupakan dasar dari banyak sistem operasi lain termasuk Linux dan macOS. Eh, Adapun kelebihan dari Unix yaitu stabil dan aman untuk pengguna multi-user. Sangat efisien dalam mengelola sumber daya sistem dan cocok untuk server dan sistem besar. Sedangkan kekurangan dari Unix itu tidak ramah untuk pengguna umum karena berbasis command line, kurang cocok untuk keperluan personal, dan kurangnya dukungan terhadap perangkat lunak populer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.